Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Poco X3 NFC, yaitu bisa jadi pertimbangan kalian yang masih bingung cari HP second apa sih yang enak untuk dipakai di tahun 2025, tepatnya di Maret 2025. Siapa tahu kalian ada keinginan untuk meminang Poco X3 NFC ini. Ya nggak ada salahnya juga kan HP second belum tentu buruk gitu kan. Bahkan saya memang nggak ada kemauan malah untuk ganti ke HP lain selain Poco X3 NFC ini ya teman-teman, di era gempuran Poco X7. Oke, di sini kita akan bahas Poco X3 NFC ini secara singkat-singkat aja ya. Kalau mau detail kalian bisa tanya aja di komentar. Oke, di sini Poco X3 NFC udah memakai MIUI yang terbaru ya teman-teman, yaitu MIUI versi 14, yaitu MIUI 14.0.2. Nah, saya nggak tahu apakah Poco ini nantinya akan dapat Xiaomi HyperOS, minimal HyperOS 1 atau 2. Tapi kalau saya rasa ya lebih baik nggak usah daripada nanti bermasalah kayak banyak bug atau masalah stabilitas lainnya. Itu yang dipertimbangkan sih. Dan saya rasa di MIUI 14 ini aja udah cukup enak gitu kan, apalagi buat apa lagi kita dapat yang cuman ngikutin tren aja gitu, dapat di HyperOS tapi nyatanya ada yang disunat dari performa ataupun ya keren-kerenan dari Poco X3 NFC ini. Dan saya rasa Poco X3 NFC ini juga udah cukup enak sih dipakai dengan UI yang seperti ini. Oke, di sini saya akan bahas dulu dari segi UI teman-teman. Untuk di menu utama atau desktopnya itu seperti ini ya. Nah, di sini ada pilihan kecepatan animasi, terus juga ya seperti ini teman-teman, biasa aja. Kita bisa milih juga bentukan dari atur item di bagian terkini, kalian mau pakai vertikal atau horizontal tuh ada. Terus juga kita masuk ke pengaturan. Untuk di MIUI 14 ini sendiri itu menggunakan sistem sebesar 12,62 GB ya. Terus juga kalau di sini memang saya menggunakan aplikasi yang cukup banyak, makanya saya rasa dengan internal 128 GB ini saya sendiri juga udah cukup kurang teman-teman. Sayangnya aja Poco X3 NFC ini nggak ada yang varian 256 GB sih, sayang sekali. Oke, kita masuk ke bagian layar kunci. Di layar kunci di sini nggak ada pilihan always on display. Di sini semuanya basic aja teman-teman, sama seperti ya pada umumnya MIUI lah. Lalu di sini ada tampilan. Oh ya, di Poco X3 NFC ini kita bisa pakai layar 120 Hz nya ya kalau kalian mau pakai dan kalian mau aktifkan. Tapi saya nggak biasa dan saya lebih senang pakai 60 Hz aja. Nanti kalau misalnya mau gaya-gayaan baru saya aktifin yang 120 Hz nya. Terus juga di skema warna dia seperti ini teman-teman, ada vivid, tersaturasi dan juga ada standar. Basic lah. Lalu di sini di bagian sandi dan keamanan nggak ada yang berubah, semuanya aman. Di sini ada face unlock, ada Bluetooth, perangkat Bluetooth dan juga ada sidik jari dan kunci layar. Ya umum lah, sama aja seperti yang lainnya. Lalu untuk baterai, nah saya rasa di MIUI 14 ini cukup hemat ya baterai teman-teman, nggak terlalu boros. Saya sendiri menggunakan HP ini untuk ya full kegiatan saya, kuliah, WA, Instagram, sosial mediaan ya, YouTube, nonton. Untuk TikTok saya nggak main teman-teman. Lalu di sini untuk penggunaan gaming di sini cukup enak ya di PUBG Mobile, dan baterai juga saya rasa ini benar-benar aman. Oh ya, BTW saya udah ganti baterai HP ini ke Raki Panda ya teman-teman. Saya udah nggak pakai baterai bawaan karena HP ini merupakan HP yang saya beli di tangan kedua, dan di tangan kedua itu posisinya saya beli second dalam keadaan baterai cukup kembung, cukup besar teman-teman. Walhasil saya beli baterai Raki Panda tuh dengan harga 170-an kalau nggak salah. Dan ya saya rasa cukup kayaknya kayak enak aja gitu sih, kayak nggak ada keluhan aja sih dari saya. Ya good lah Raki Panda. Oke, seperti ini untuk teman-teman. Nah, oke, dari pengaturan kita keluar, kita masuk ke keamanan. Untuk Mi Security di sini dia menggunakan versi 7.40 sekian. Oke, kita buka. Nah, seperti ini teman-teman, yang biasa ya. Saya belum ada update lagi nih kalau misalnya memang ada update. Lalu di sini kita akan cek game turbo ya. Nah, di game turbo tuh seperti ini UI-nya. Oke, kita lihat ke pengaturan. Di sini ada seperti ini teman-teman. Nah, ada rekomendasi konten dan lain sebagainya, mode performa, terus juga pengecualian memori ya. Ini umum sih di game turbo. Hanya saja di sini ada di setelan tambahan kalau kita buka game ya. Di sini ada respon sentuhan dan kepekaan terhadap sentuhan atau apalah itu kayaknya. Lalu ada area tahan sentuhan dan juga ada visual yang ditingkatkan. Di sini ada warna sedang, kuat dan juga ekstrim.
Nah, seperti itu. Oke, kita keluar. Ya, kalau dari saya sih Poco X3 NFC ini masih cukup enak ya. Kalau kita bahas lebih jauh, Poco X3 NFC ini 2025 ke depan kayaknya masih cukup worth it ya dengan Snapdragon 732G nya. Ya, nggak ada masalah sih sejauh ini, kayak UI-nya tuh clean dan juga HP-nya enak dipakai, compact gitu ya menurut saya. Oke, langsung aja kita bakal tes kamera dan juga performa dari Poco X3 NFC ini. Untuk gamingnya di sini saya akan main PUBG Mobile dan juga nanti ada Euro Truck Simulator ya teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke gaming testnya dan juga kamera tesnya. Let's go. Ini kita lihat dulu kameranya seperti ini ya teman-teman. Untuk di bagian foto, potret, video, pro dan dokumen. Nah, hasil fotonya nanti bakal kita lihat ya. Oke, lanjut aja ke bagian video. Di sini di video ini dia tuh ada stabilizer ya. Nah, ini ada stabilnya, cukup stabil ya teman-teman. Apalagi kalau di perjalanan kayaknya ini cukup berguna. Untuk resolusi sendiri di sini ada dia 1080 30 fps, 1080 60 fps dan 4K di 60 fps. Terus juga di lensa ultra wide-nya juga seperti ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Ini aja udah cukup stabil loh. Ya guys, jadi kami keliling guys. Baik. Aku adalah aku. Kemudian Allah kembali murka dan memasukkannya ke dalam neraka selama. Ya, mungkin itulah bagian kameranya. Lanjut aja kita akan ke mode performa atau tes gaming. Let's go. Oke, jadi kita udah di PUBG Mobile ya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri di sini kita main yang event di Maret 2025 ya. Event waktu itu yang kita bisa lihat diri kita di masa lalu. Dan untuk grafik sendiri di sini saya pakai grafik yang smooth ultra dan dengan grafik warna colorful. Oke, tanpa lama lagi langsung aja kita landing. BTW di sini kita fokus ke performanya aja teman-teman, soalnya saya sendiri nggak terlalu jago main barbar face to face seperti ini. Tapi yang nggak apa-apa, kita bakal lihat aja paling tidak performa aja kalau barbar face to face dengan musuh itu seperti apa. Oke, wait, ada satu orang di situ ya. Oke, dua orang kayaknya bakal nabrak sih kita nih. Oke. Jujur agak dekat. Habisnya terus. Oke. Ya, jadi kita udah sama-sama lihat bagaimana performa dan juga hasil kamera serta review singkat UI dari MIUI 14 di Poco X3 NFC ini. Ya, kali aja bisa jadi pertimbangan dan buat tolak ukur kalian untuk memilih HP second atau HP kedua atau apapun itulah yang sekiranya untuk kalian gunakan di tahun 2025 hingga ke beberapa tahun ke depan.
Ya, semoga video ini bermanfaat dan juga menginspirasi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian ataupun perkataan yang saya sampaikan. Ya, itu aja dari saya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.